Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Pangestu, NIM 2030, 2020, 2017. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi bab 7, yaitu tentang Citra Wanita Jawa, Telaah Strukturalisme, Genetik Puisi, Istri Karya Sastra Darmanto Yatman. Yang pertama ada A, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Yang B, kerangka teori. Yang C, analisis. Dan yang D, kesimpulan. Yang A, latar belakang dan rumusan masalah membaca puisi yang berjudul Istri tentunya tidak akan lepas dari konteks sejarah yang melatar belakanginya. Darmanto Yatman sebagai penulisnya menyadari bahwa sebagai anggota masyarakat, ia harus menyuarakan kondisi semangat dan nilai-nilai sosial zamannya. Bagi Darmanto Yatman, istri merupakan bentuk komunikasi dengan masyarakatnya melalui medium konvensi sastra atau puisi. Istri menjadi suara penyairnya tentang nilai-nilai sosial budaya yang melingkupinya, yaitu sosial budaya Jawa. Ungkapan khas seorang sastrawan atau penyair dalam memandang hidup dan kehidupannya. Secara tidak langsung menyuarakan gagasan, pikiran, dan ideologi Darmanto Yatman tentang bagaimana memandang kehidupan sosial masyarakat saat karyanya itu diciptakan. Hal itu mengkonotasikan sebagai tanda suatu makna yang melampaui batas-batas tekstual dalam sistem bahasa. Yang B, kerangka teori. Dalam paradigma sosiologi sastra terhimpun beberapa teori tentang sosial sastra. Salah satu teori tersebut adalah strukturalisme genetik. Teori inilah yang dipakai dalam menganalisis karya puisi berjudul Istri karya Darmanto Yatman. Berikut ini diuraikan teori strukturalisme genetik dan metode dialektiknya. Yang pertama, strukturalisme genetik muncul akibat terabaikannya aspek sosial dan sejarah dalam kajian karya sastra secara struktural. Menurut strukturalisme genetik, Hudayat, karya sastra merupakan struktur yang terbangun atas dasar bagian-bagian yang saling bertalian dan membentuk struktur keseluruhan karya sastra itu. Yang kedua, metode dialektik teori strukturalisme genetik menyarankan dalam konsep suatu metode yang berputar balik antara struktur karya dan struktur sosial. Metode itu disebut dengan metode dialektika. Metode dialektika, menurut Hidayat, memperhitungkan koherensi struktural yang semula dan berakhir pada teks sastra. Prinsip dasar metode dialektika adalah mengkonkretkan fakta-fakta kemanusiaan yang abstrak dengan jalan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Metode ini mengembangkan dua pasangan konsep, yaitu keseluruhan bagian dan pemahaman penjelasan. Yang A, keseluruhan bagian. Secara struktur dijajaki hubungan keseluruhan bagian dengan mempertimbangkan unsur-unsur intrinsik karya, kemudian dihubungkan dengan struktur di luar karya sastra yang bertindak sebagai bagian yang turut membentuk koherensi struktur tersebut secara menyeluruh. Yang B, pemahaman penjelasan. Mengarah pada penelaahan makna atas hubungan-hubungan struktur sebagaimana yang dipahami pada langkah pertama, kemudian mempertalikan makna tersebut dengan menjumlah gagasan atau pandangan dunia subjek kolektif yang terhimpun di dalam satu gagasan yang utuh. Yang C, analisis. Yang pertama, struktur puisi Istri karya Darmanto Yatman puisi merupakan suatu struktur yang kompleks. Maka untuk memahaminya, perlu dianalisis sehingga dapat diketahui bagian-bagian serta jalinannya secara nyata. Struktur puisi tersebut merupakan suatu sistem keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagiannya secara fungsional berhubungan dalam membentuk kualitas karya sastra puisi. Dalam aplikasinya, mengalami perubahan sebagai adaptasi konsep teoritis dalam analisis ini. Yang A, lapis bunyi puisi Istri karya Darmanto Yatman. Lapis bunyi dalam puisi merupakan satuan-satuan bunyi khusus dan istimewa yang mengandung arti dan membangun kualitas puisi sebagai karya seni. Yang B, lapis arti puisi Istri karya Darmanto Yatman. Keseluruhan sajak yang terdiri atas baris dan bait mengandung makna dan arti tertentu. Dengan demikian, makna dan arti puisi tersebut terangkum dalam satuan-satuan baris dalam bentuk bait. Yang C, lapis dunia puisi Istri karya Darmanto Yatman. Berdasarkan pemahaman tentang strata bunyi atau kata dan makna atau arti di atas, akhirnya dapat dipahami tentang dunia yang menurut Roman Ingarden dipandang dari titik pandang yang tidak perlu dinyatakan yang terkandung di dalamnya. Lapis dunia ini berupa latar, pelaku, objek-objek yang di dunia pengarang. Yang D, lapis metafisis puisi Istri karya Darmanto Yatman. Puisi Istri karya Darmanto Yatman mengungkapkan kesadaran seorang laki-laki terhadap pentingnya seorang wanita dalam kehidupannya.
Yang kedua, ada konsep sosial budaya Jawa tentang istri, peran, dan kedudukan wanita Jawa pada masa lalu dikungkung oleh mitos dan dominasi laki-laki yang tidak berpihak pada wanita. Tokoh feminisme Jawa pada abad ke-19, R.R. Kartini, merupakan suatu contoh betapa beratnya perjuangan para wanita Jawa pada waktu itu, memperoleh kedudukan dan peran sebagai emansipasi. Dengan demikian, pengarang mengambil konsep dan realitas wanita Jawa sebagai unsur luar yang turut membangun karya puisinya tersebut. Yang ketiga, pandangan dunia pengarang dalam puisi dalam pandangan teori strukturalisme genetik. Karya sastra mengungkapkan pandangan dunia pengarang yang mewakili kelas atau kelompok sosial tertentu. Dalam implementasinya, kajian strukturalisme genetik haruslah sampai pada pemahaman tentang kelas atau golongan sosial yang mana yang diwakili pengarang dalam kaitannya dengan konsep wanita Jawa sebagai subjek vokalisasi dalam puisi istri ini. Pandangan dunia yang dimaksud akan ditempatkan dalam konteks pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Jika dikaitkan dengan latar belakang biografi Darmato Djatman sebagai pengarang puisi ini, tampak keterkaitan yang relatif pasti dengan jelas sosial yang tercermin dalam puisi ini. Kemudian, materi yang terakhir dalam bab 7 yaitu D, kesimpulan, yang dapat dirumuskan berdasarkan analisis strukturalisme genetik terhadap puisi karya sastra Darmato Djatman ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fakta kemanusiaan. Puisi berjudul Istri karya Darmato Djatman mengungkapkan citra wanita Jawa yang dipandang dan disikapi dengan secara rasional oleh pengarangnya. Yang kedua, pandangan dunia dengan ideologi pengarang yang tercermin dalam puisi ini adalah sikap keterbukaan dan rasional dalam memandang wanita atau istri Jawa. Yang ketiga, subjek kolektif kelas atau golongan sosial yang diwakili pengarang dalam puisi istri ini adalah kelas atau golongan priayi terpelajar. Yang keempat, implementasi teori strukturalis genetik dalam analisis karya sastra atau puisi sebagai dalam tulisan ini ternyata memiliki keluasan dalam hasil. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi bab 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.